Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam channel kita ini, dan kali ini saya akan mencoba mengupas, akan coba membahas tentang melaksanakan fardu kifayah sesuai sunnah, yang akan kita mulai dari fase sakit, yang kedua fase sakratul maut, yang ketiga fase saat terjadi kematian, dan yang keempat fase saat setelah kematian. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini tidaklah lama. Paling lama hidup kita sepanjang umur kita. Namun kita sering lalai oleh kehidupan di dunia ini, sehingga kita terkadang banyak yang melupakan akhirat kita. Dan yang kedua, berapa banyak orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, tapi tatkala kita wafat, tatkala kita meninggal, jangankan ikut melaksanakan prosesi fardu kifayah, memandikan kita, mengkafani kita, mensolatkan kita, dan ikut memakamkan kita. Bahkan dekat dengan kita pun yang sudah jadi bangkai, yang sudah jadi mayat, mereka enggan. Padahal ketika kita masih hidup, mereka amat sangat dekat dengan kita, dan kita pun dekat dengan mereka. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Ibnu Umar, ia berkata, An Ibnu Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansari fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau dan ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah." Dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul mu'minina afdalu?" Qala, "Ahsanuhum khuluqa." Mukmin manakah yang paling baik ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina aqyasu? Qala, lalu mukmin manakah yang paling cerdas ya Rasulullah? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Kemudian Rasulullah pun menjawab, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akhiyas. Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itulah mereka yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8,
Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kata Allah, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa cepat ataupun lambat, sekarang atau besok, besok atau lusa, pekan ini atau bulan depan, yang pasti kematian itu akan menghampiri kita. Maka sudah siapkah kita dengan persiapan untuk menghadapi kematian? Sudah siapkah kita untuk bisa membimbing saudara-saudara kita, orang yang kita cintai, untuk bisa mentalkinkannya, untuk bisa membimbingnya dari mulai sakaratul maut sampai Allah memanggilnya. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita akan bahas fase saat datangnya sakit. Ketika kita atau kaum mukmin sedang mengalami sakit, pasti sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan tatkala kita sakit? Yang pertama adalah ridho, sabar, berzikir, dan jangan tinggalkan sholat. Yang pertama adalah ridho, bahwa sakitnya kita adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hari ini, jam ini, kita sudah tercatat kita akan sakit, akan diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabnya mungkin banyak, kurang tidur, salah makan, dan lain sebagainya. Namun sakitnya kita pada hari ini adalah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, kita harus sabar. Sabar dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Sabar karena ujian sakit itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin bahwa sakit itu pasti akan ada obatnya. Yang ketiga, kita senantiasa harus berzikir, memuji Allah. Siapa tahu sakit itu adalah jalan kita untuk menuju kematian. Maka ketika seorang hamba dicabut nyawanya oleh Allah, lalu ia sedang berzikir, maka dia akan wafat dalam husnul khotimah. Subhanallah. Kemudian jangan lupa, jangan tinggalkan sholat. Karena jika kita tidak mampu untuk berdiri, boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak mampu, bisa berbaring, dan terus lain sebagainya. Maka jangan pernah tinggalkan sholat walaupun kita dalam keadaan sakit. Yang kedua, menyelesaikan sangkutan hutang, nazar, dan janji. Tiga hal ini hakul adami, harus kita selesaikan sebelum kita mati, karena kita akan diminta pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menyelesaikan sangkutan hutang. Walaupun kecil hutang kita, tidak seberapa hutang kita, harus kita bayar sebelum kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua adalah nazar. Nazar adalah sesuatu yang tadinya mungkin sunnah, mubah, maka ketika sudah kita ucapkan, maka nazar itu sudah menjadi wajib. Dan yang ketiga adalah janji. Maka segera tunaikan janjimu sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga adalah berobat secara syar'i,
mengharap kesembuhan dan jangan sekali-kali putus asa. Wala tayasuf min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, jangan seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya, tetapi jikalau ia terpaksa maka harus berbuat demikian, maka hendaklah ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayah khairul li. Ya Allah, tetapkanlah aku hidup selama kehidupan itu masih merupakan kebaikan, membawa kebaikan untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Dan wafatkan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis as-Sahihun muttafaqun alaih. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah fase sakit. Ketika kita sakit, hal-hal itu yang harus kita perbuat agar jika sakit itu yang akan membawa kita kepada kematian, maka insya Allah mati kita dalam husnul khotimah. Dan selanjutnya di episode yang kedua, insya Allah kita akan membahas saat atau fase menjelang sakratul maut. Sampai berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.